Benar. Terus ada apa lagi? Tidak tahu. Janjikan saja. Di sini ada yang mengetahui secara keseluruhan itu iklan itu apa? Itu contohnya mungkin tahu nggak? Tidak. Tahu? Nah, iklan itu adalah suatu teks yang apa jawab melalui. Sekarang kita akan memulai belajar tentang iklan ya. Nah, pengertian iklan menurut KBBI itu iklan mempunyai dua pengertian. Yang pertama, iklan merupakan berita pesanan atau mendorong untuk membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang jasa yang ditawarkan. Untuk yang kedua, iklan itu pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dipasang di dalam media massa seperti surat kabar ataupun majalah. Untuk selanjutnya, apakah kalian tahu mengenai tujuan teks iklan? Promosi. Terus apa lagi? Mengajak orang Terus? Terus? Udah? Ya. Nah, kalau secara keseluruhan tujuan iklan itu yang pertama untuk memasarkan sebuah produk atau jasa seperti yang dibilang sama Mbak Sasa untuk promosi. Terus yang kedua untuk memberikan informasi terkait produk yang akan dijual. Untuk yang ketiga membujuk konsumen. Yang keempat meningkatkan konsumen. Yang kelima menghasilkan penjualan langsung. Dan yang terakhir membangun citra perusahaan. Sebelum kita memulai pembelajaran yang selanjutnya, guru akan mengasih soal. Ini nanti satu kelompok ada 2 orang ataupun 3 orang ya. Untuk materi yang selanjutnya sebelum guru memulai materi selanjutnya, guru akan memberikan tugas, yaitu tugas kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang ataupun 3 orang ya. Sebelum melanjutkan materi yang tadi, Bu Guru akan memberikan tugas, yaitu tugas kelompok. Di sini tugasnya kan satu kelompok ada 3 orang. Nanti Mbak Sasa gabung sama Mbak Lia sama Mbak Nike ya. Boleh duduk di sana. Apakah ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Ya. Diselesaikan dulu ya. Ya. Kalau sudah selesai nanti presentasi perwakilan ya. Ya. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau Mbak Sana dulu ya, perwakilan siapa? Sasa. Oh ya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu jawaban dari pertanyaan utama, iklan komersial, yaitu tujuan iklan di atas mempromosikan susu Milo untuk konsumen agar membeli susu Milo tersebut. Lalu nomor 2, iklan yang bentuk komunikasi yang dirancang untuk mempromosikan produk atau layanan masyarakat. Lalu iklan komersial, iklan yang mempromosikan barang. Jika yang iklan non komersial, iklan seperti iklan pengumuman menyampaikan informasi, iklan layanan masyarakat mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu sosial. Dan yang terakhir iklan menggunakan. Yang nomor 3 adalah iklan layanan masyarakat karena mempunyai tujuan untuk mengajak masyarakat untuk menghemat air. Lalu yang keempat adalah iklan Indomie termasuk iklan komersial
yakni mempromosikan mie instan dengan berbagai rasa, menekankan kelezatan dan penyajian praktis. Yang kedua, KFC yang menawarkan promo khusus untuk menu baru. Yang kelima, iklan non komersial yaitu pencegahan DBD yang menginformasikan masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan demam berdarah. Lalu yang keenam, iklan layanan masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Di sini apakah ada yang berbeda jawabannya? Saya Nomor berapa? dari kelompok kami, iklan komersial Pokarismet itu mengandung iklan yang menonjolkan manfaat minuman isotonik untuk menghindari buku. Apakah itu termasuk iklan komersial? Ya, itu termasuk. Itu nomor berapa ya? Nomor 4. Oh, ya. Nah, terus ada lagi? Dari saya lagi, iklan pengumuman itu karena mengumumkan mengenai menjaga kebersihan dalam menjaga bak mandi atau genangan air. Itu juga termasuk iklan pengumuman komersial atau bukan? Yang nomor berapa itu, Mas? Itu nomor 6. Oh iya, yang nomor 6 itu jawabannya iklan layanan masyarakat ya. Jadi kan ini yang nomor 6 kan tentang demam berdarah atau 3M. Dimana ini 3M itu ada menguras, mengubur, dan menutup. Nah, kalau iklan layanan masyarakat itu digunakan untuk menghimbau atau mengajak masyarakat agar bisa mengikuti apa yang sedang diiklankan. Kalau sedangkan tadi Mas Yen bilang iklan pengumuman. Iklan pengumuman itu seperti misal kita kalau mau nyoblos itu kan ada jujur, adil, terus bebas. Nah, itu termasuk iklan pengumuman. Oke, lembar jawabnya Guru Ahmad ya. Nah, di sini udah ada yang mulai paham apa itu tentang teks iklan? Sudah. Nah, sekarang Ibu tanyakan ya satu-satu. Oh iya juga. Untuk melanjutkan materi selanjutnya, Guru akan menanyakan satu-satu ya. Apa itu? Untuk materi yang selanjutnya kan Guru juga dulu ya. Jadi Guru itu mau menanyakan satu-satu mengenai apa itu pengertian iklan sama tentang tujuan iklan. Yang pertama, Mbak Sasa juga. Apa itu pengertian iklan? Iklan itu kayak bentuk komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan produk, layanan, ide, atau merek kepada halayak luas dengan tujuan memengaruhi mereka agar mengambil tindakan tertentu. Ya, benar ya. Jadi Guru simpulkan bahwa iklan itu teks yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa. Oke, yang kedua untuk Masnya ya, coba. Tujuan iklan itu ada apa aja? Memasarkan sebuah produk atau jasa, dua, memberikan informasi terkait produk yang akan dijual, Terus? tiga, membujuk konsumen, empat, mengingatkan konsumen, lima, menghasilkan penjualan langsung, enam, membangun citra perusahaan. Ya, benar ya. Jadi Guru simpulkan lagi kalau tujuan iklan itu secara garis besar untuk membujuk atau mempromosikan jasa atau barang kepada masyarakat. Nah, teks iklan ini kan dibagi menjadi dua, iklan komersial dan iklan non komersial.
ada barang atau jasa yang digunakan kalau iklan komersial itu tertuju pada barang atau jasa yang dipromosikan kepada masyarakat atau konsumen. Nah, kalau untuk non komersial ini ada 3, yaitu yang pertama tentang layanan masyarakat, yang kedua tentang pengumuman, yang terakhir tentang permintaan. Nah, pada layanan masyarakat ini iklan itu bertujuan untuk menghimbau atau seperti mengajak masyarakat agar ikut serta dalam iklan tersebut. Misalnya kayak kita disuruh menghemat air, terus kita disuruh menjaga kebersihan lingkungan. Kalau iklan pengumuman itu tuh biasanya sudah terdapat pada suatu Nah, untuk iklan pengumuman itu di mana iklan disampaikan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat atau biar masyarakat itu tuh tahu kalau misalnya kalau kita nyoblos itu kita harus jujur, tidak boleh golput gitu. Terus untuk yang terakhir itu iklan permintaan. Nah, biasanya itu tertera pada lowongan kerja ataupun seperti kita ingin membuat suatu selanjutnya guru akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebahasaan pada tes iklan. Nah, mungkin di sini ada yang mengetahui unsur-unsur kebahasaan pada tes iklan. Misalnya kalau iklan itu harus menggunakan bahasa yang gimana, terus harus apa? Yang mengajak. Benar, Imperatif. benar. Nah, itu ya. Jadi itu unsur kebahasaan. Nah, itu tuh ada yang pertama imperatif, yang kedua persuasif, yang ketiga fakta opini, terus yang terakhir itu harus mempunyai daya tarik visual. Nah, di mana imperatif ini itu bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti ataupun membeli hal yang diiklankan. Untuk persuasif ini, nah selanjutnya itu kan persuasif. Persuasif ini biasanya tuh kita kalau dengar tentang kata persuasif berarti berisi tentang kalimat yang digunakan untuk mengajak masyarakat membeli ataupun mengikuti apa yang sedang diiklankan. Terus yang ketiga itu fakta dan opini. Kalau fakta kan berarti yang sesuai dengan data-data yang tercantum. Kalau opini itu berarti pendapatnya kita. Jadi kalau membuat iklan itu harus yang fakta dan opini. Terus yang ini daya tarik visual. Dimana kalau iklan itu kan harus mempunyai misalnya tuh gambar yang bagus, menarik, mencolok agar para konsumen atau masyarakat itu tuh tertarik untuk membaca. Oh ya, kurang satu lagi yaitu singkat dan jelas. Nah, kalau di dalam iklan itu tuh kalimatnya tuh nggak perlu bertele-tele ataupun misal kayak kalimatnya tuh panjang tapi nggak jelas gitu. Bukan, kan kita kan mau membuat iklan, bukan untuk membuat pidato atau cerpen, bukan. Nah, jadi itu singkat dan jelas itu perlu di dalam iklan.
Nah, gimana? Kalian udah pada paham belum apa itu misalnya tes iklan, pengertiannya, tujuan, nanti apa ciri-ciri, sama unsur bahasanya. Apa udah pada paham? Sudah. Ada yang perlu dipertanyakan enggak? Sudah. Jadi kalau begitu, guru akhiri pembelajaran ini. Sebelum guru akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai.